Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat roti pisang ala rumahan yang rasanya enak, teksturnya lembut dan empuk. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 400 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram tepung terigu protein sedang. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram gula pasir. 25 gram susu bubuk full cream. 2 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 125 gram. 100 gram margarin. 1,5 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh bread improver, saya menggunakan merek Baker Bonus, bisa juga menggunakan merek lain. 1 saset gis instan. 1 saset ini kurang lebih beratnya 11 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 gram air dingin. Ini air dari kulkas. Kalau nanti misalkan adonannya ini dirasa kurang agak lembek, boleh ya ditambahkan dengan sedikit air kurang lebih 1 hingga 2 sendok makan. Karena kadang-kadang tingkat kelembaban dari tepung terigu yang kita gunakan ini berbeda-beda. 12 hingga 13 buah pisang raja. Pilih pisang raja yang betul-betul sudah matang. Tandanya warnanya agak kehitam-hitaman seperti ini. Supaya nanti hasilnya harum baunya dan rasanya manis tidak sepet. Ini saya menggunakan pisang ukuran sedang. Langkah pertama, campur tepung terigu protein tinggi, protein sedang, gula pasir, susu bubuk, gis instan, juga bread improvernya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan telurnya. Masukkan juga airnya. Lalu ini kita aduk sampai rata. Kalau kita menggunakan hand mixer, maka gunakan pengaduknya yang modelnya seperti ini ya. Kita bisa uleni adonan ini secara manual dengan menggunakan tangan. Untuk tekniknya silahkan lihat di video saya sebelumnya pada video pembuatan roti manis. Silahkan lihat pada deskripsi untuk menemukan link video tutorialnya. Ini kita mix sampai semua tepung terigunya ini menyatu menjadi adonan yang menggumpal. Kurang lebih selama 5 menit. Setelah adonan menyatu, lalu masukkan garam dan margarinnya. Kita mix sampai adonannya ini halus dan elastis. Ini adonan sudah elastis. Lalu kita matikan mixernya. Lalu adonan kita proofing atau kita kembangkan sampai 2 kali lipatnya. Kurang lebih selama 30 menit bergantung suhu sekitar kita. Jangan lupa ini kita tutup dengan plastik atau dengan serbet bersih supaya permukaannya tidak kering. Kalau misalkan sekitar kita ini mendung atau sedang hujan, maka boleh ya kita tambahkan waktu proofingnya.
Ini sudah mengembang 2 kali lipat, lalu kita buang gasnya dengan cara meninju-ninjunya. Kemudian adonan kita timbang, kurang lebih beratnya 35 hingga 40 gram atau sesuai dengan selera kita masing-masing. Lalu masing-masing bagian ini kita rondeng dengan cara kita putar-putar seperti ini sampai membentuk adonan yang licin. Kita ulang, kita putar-putar seperti ini sampai adonannya ini menjadi bulat licin. Boleh kita taburi dengan sedikit tepung ya, jangan banyak-banyak, karena nanti kalau kebanyakan tepung akan lari-lari, susah untuk kita bentuk. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah kita rondeng, lalu ini kita biarkan kurang lebih selama 10 menit. Langkah berikutnya, pisang ini kita belah jadi 2. Lalu ambil satu bagian adonan, lalu ini kita gilas. Seperti ini. Kemudian kurang lebih 3 cm dari atas, ini kita potong seperti ini ya. Jadi 4 potong. Lalu letakkan pisang dengan posisi seperti ini. Kemudian kita gulung dari atas sampai ke bawah. Hasilnya seperti ini. Kita ulang, ambil satu bagian adonan, lalu ini kita gilas setebal kurang lebih 1 mili. Seperti ini. Lalu kita potong jadi 4 bagian. Letakkan seiris pisang dengan posisi seperti ini, lalu ini kita gulung dari atas sampai ke bawah. Lalu kita letakkan di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kemudian setelah kita cetak, kita proofing kembali sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih selama 30 hingga 45 menit. Ini kita tutup ya supaya tidak kering permukaannya. Ini saya tutup dengan loyang. Bahan berikutnya, bahan untuk pengolesnya, 1 sendok makan susu cair, 1 butir telur ayam. Kedua bahan ini kita campur jadi satu. Setelah kita proofing, lalu kita olesi permukaannya dengan bahan pengoles sampai rata. Lalu ini kita panggang ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Gunakan suhu sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius. Bisa juga kita panggang dengan oven tangkring, tapi kita harus pinter-pinter memainkan apinya. Kalau oven kita terdiri dari 2 rak, langsung kita panggang rak atas sampai berwarna coklat permukaannya. Setelah matang, lalu panas-panas, kita olesi permukaannya dengan margarin sampai rata ya. Nah, ini hasilnya roti pisang yang sudah jadi. Ini rasanya enak, rasanya manis pisangnya dan legit. Teksturnya lembut dan empuk. Satu resep kurang lebih jadi 24 biji. Dicetak masing-masing 40 gram. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama,
pastikan kis yang kita gunakan masih bagus, masih aktif. Pilih pisang yang betul-betul sudah matang supaya nanti hasilnya tidak sepet, tapi manis dan harum baunya. Yang kedua, pastikan adonan kita mix atau kita uli sampai betul-betul elastis, kalis, tidak lengket di wadahnya. Yang ketiga, teknik pemanggangan. Masukkan adonan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas. Gunakan suhu sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius. Kalau kita menggunakan oven tangkring, maka kita harus pintar-pintar menggunakan apinya. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat roti pisang yang rasanya enak, harum baunya, teksturnya lembut dan empuk untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.